Hai friend netizen di seluruh Indonesia dimanapun kamu berada, yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Resesi ekonomi secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana perekonomian suatu negara sedang memburuk. Hal ini dapat terlihat dari produk domestik bruto atau PDB yang negatif, pengangguran meningkat, maupun pertumbuhan ekonomi real bernilai negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Resesi ekonomi dunia telah diramalkan akan terjadi pada tahun 2023. Namun kalangan dunia usaha menilai ancaman tersebut bahkan bisa terjadi lebih awal. Sehingga hal ini perlu adanya antisipasi baik oleh masyarakat maupun para pelaku usaha. Nah, apa saja sih penyebabnya? Langsung saja kita bahas penyebab ancaman resesi ekonomi 2023 versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, tingginya suku bunga. Melambungnya suku bunga sebagai respon terhadap inflasi. Inflasi yang melambung tentu saja akan membuat banyak sentral di dunia menaikkan suku bunganya. Masalahnya, dua hal tersebut diperparah dengan daya beli yang mulai lesu dan bakal menjadi pemantik resesi. Fungsi dari suku bunga yang tinggi adalah untuk melindungi nilai mata uang. Tapi hal ini akan membebani debitur dan menyebabkan kredit macet. Jika hal ini terjadi secara besar-besaran, perbankan bisa kolaps. Yang kedua, inflasi. Resesi ekonomi 2023 dipicu oleh keadaan saat bank-bank sentral dunia secara bersamaan menaikkan suku bunga sebagai respon terhadap inflasi. Menurut Bank Indonesia, inflasi merupakan proses meningkatnya harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi sendiri bisa disebabkan oleh beberapa keadaan. Contohnya COVID-19 dan konflik Rusia-Ukraina yang menyulitkan rantai pasokan komoditas berbagai negara. Pada tahun 2020 lalu, dunia mengalami resesi akibat pandemi COVID-19. Sekarang resesi akan terjadi karena tingginya inflasi akibat harga komoditas negara yang meleset. Yang ketiga, deflasi. Walaupun inflasi yang tidak terkontrol dapat menciptakan resesi, deflasi bahkan bisa memperburuk keadaan. Deflasi adalah keadaan di mana harga-harga turun dari waktu ke waktu yang menyebabkan upah berkontraksi. Yang selanjutnya akan menekan harga ketika lingkaran umpan balik deflasi tidak terkendali. Orang dan bisnis akan berhenti berbelanja. Hal ini akan membebani perekonomian. Yang keempat, penjualan aset. Penjualan aset juga merupakan satu penyebab dari resesi ekonomi. Hal ini biasanya terjadi di pasar saham dan properti. Kemerosotan ekonomi akan mengakibatkan penjualan aset atau saham. Hal ini dapat disebut dengan panic selling. Jika hal ini terjadi, resesi ekonomi bakal makin dekat. Yang kelima, hutang yang berlebihan. Banyaknya hutang perseorangan atau bisnis yang menumpuk akan sulit untuk melunasi hutang-hutang tersebut.
Oleh karena itu, hutang mereka bisa berada pada titik di mana mereka sudah tidak dapat lagi membayar tagihan mereka. Yang keenam, Artificial Intelligence. Perkembangan teknologi juga menjadi salah satu penyebab terjadinya resesi ekonomi. Adanya revolusi industri dalam pembuatan AI atau Artificial Intelligence dan robot dikhawatirkan akan menggantikan banyak pekerjaan manusia. Jika hal ini terjadi, akan banyak pengangguran dan resesi tidak akan terhindarkan. Demikianlah ulasan pembahasan tentang penyebab ancaman resesi ekonomi 2023 versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Dan nonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.